Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai cakap bermedia digital dan budaya bermedia digital, kita pahami dulu apa itu literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan dan wawasan dalam memanfaatkan sarana digital secara tepat dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita dapat memanfaatkan sarana digital dengan baik, ada dua hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dua hal yang membuat kita dapat mengakses dunia digital yaitu hardware dan software. Hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, proses, dan output. Contoh hardware seperti smartphone, notebook, netbook, komputer desktop, dan tablet. Berbeda dengan hardware, software tidak terlihat secara fisik, karena software merupakan data yang telah diprogram, disimpan, dan diformat secara digital yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Contoh dari software seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Mesin pencarian informasi. Mesin pencarian informasi adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman dari situs web yang terdapat di internet berdasarkan basis data dengan bantuan kata kunci yang kita ketik. Contoh mesin pencarian informasi seperti Google, Bing, Baidu, dan lain-lain. Ketika menggunakan mesin pencarian informasi, kita kerap menemukan berita-berita hoax. Agar dapat terhindari berita hoax, Anda dapat menggunakan fitur cek fakta dengan cara kunjungi website cek fakta, lalu ketik apa yang ingin Anda cari. Hasil pencarian hanya akan menampilkan berita yang sudah pasti no hoax. Aplikasi percakapan dan media sosial. Aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, dan lain merupakan suatu media untuk berinteraksi dengan orang-orang dimanapun kita berada. Dengan adanya aplikasi percakapan, proses interaksi menjadi lebih mudah. Namun, beberapa aplikasi media sosial sekarang juga sudah dilengkapi fitur percakapan seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Media sosial merupakan tempat di mana kita bisa berbagi cerita, gambar, dan video kepada orang lain. Dalam menggunakan media sosial, kita perlu mewaspadai adanya berita hoax dan tidak asal menyebar berita yang tidak mengandung fakta yang jelas. Dompet digital. Dompet digital adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membayar transaksi secara online, bermodalkan smartphone, tanpa kartu, dan tanpa uang tunai. Dompet digital dinilai lebih praktis dan aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pemiliknya saja. Pada setiap kegiatan transaksi, pengguna juga akan diminta melakukan scan QR atau memasukkan kode OTP untuk menyelesaikan kegiatan transaksi. Contoh dompet digital seperti OVO, Link Aja, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Di era yang baru ini, dengan adanya digitalisasi, segala sesuatu terlihat menjadi lebih cepat. Digitalisasi membuat kita dapat mengambil suatu keputusan dengan cepat, mengandalkan bantuan teknologi. Orang-orang menjadi lebih berani untuk beropini, mengutarakan pendapat, dan mengekspresikan ide-ide mereka. Era digital telah membentuk suatu tatanan baru, di mana manusia dan teknologi hidup berdampingan dan senantiasa berkolaborasi. Hal ini membuat kita sadar betapa besarnya kita bergantung kepada teknologi. Sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita wajib memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat, baik secara tatap muka maupun secara daring. Kita bisa menjadi warga digital yang Pancasilais dengan cara berpikir kritis sebelum membagikan konten di media sosial, meminimalisir unfollow, unfriend, dan blog, serta gotong royong kolaborasi kampanye literasi digital.